Alhamdulillah saya di sini punya sekitar 55 open. Modal kan 1 juta. 5.000 kali 250 lah. Berarti 1.250.000. Standarnya ya 200 mungkin per box itu. Hasilnya 200 mungkin. Kalau pas bagus gitu ya bisa 250 ke atas lah. 250.000 kali 55. Ya itu. Silahkan dihitung sendiri lah. Karena ada kata-kata itu, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi seberapa besar usaha kita ya, perolehan kita ya segitu. Kalau kita mempeng usahanya ya insya Allah ya tingkat keberhasilannya ya besar. Tetaplah berjalan meskipun rintangannya banyak, itu jangan sampai putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfan Hasani. Alamat saya di Dusun Bangsri, Desa Motopuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Di sini saya mempunyai usaha penetasan telur bebek. Sedikit cerita, dulu sebelum saya mempunyai usaha ini, saya sempat punya usaha peternakan jangkrik. Setelah lama beternak jangkrik dan hasilnya saya rasa kurang memuaskan dan banyak kendala. Akhirnya saya beralih ke penetasan telur bebek. Alhamdulillah saya di sini punya sekitar 55 open. Usaha telur ini, open bebek ini, jenis bebeknya ini hibrida, bukan bebek Jawa. Saya ngambilnya yang hibrida. Jadi telurnya ya warnanya seperti ini, ada yang putih, ada yang hijau. Kalau bebek Jawa nggak ada yang putih telurnya, semua hijau. Dan harganya pun beda. Bebek Jawa sama hibrida itu beda harganya, telurnya juga beda. Motivasi saya punya usaha ini adalah di samping tidak ribet dan waktu itu tidak memakan waktu yang banyak, longgar, jadi bisa beraktivitas yang lain. Modal awal dulu usaha ini dari box ini kalau bekas ya masih sekitar 250.000 per box ini. Untuk modal telurnya kira-kira satu box ini isinya 330 butir, harganya sekitar 1 juta per box. Listrik per bulan kira-kira ya 2.500.000. Kalau dirinci per box ya kira-kira satu box 50.000 per bulan. Apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penetasan telur bebek? Kalau langkah-langkahnya usaha telur bebek ini ya dari awal itu telur datang dari peternak, setelah disinar lalu dimasukkan ke dalam oven. Rawatannya setiap pagi biasanya telur disemprot kalau yang umurnya tua. Kalau yang masih umur muda ya nggak usah. Kemudian dari suhu kira-kira stabilnya itu 35 derajat lah kira-kira. Kemudian siang hari sekitar jam 12:30. Jam 12 itu ya dibasahi lagi pakai semprotan. Setelah dibasahi lalu istilahnya diarak-arak, kalau di sini diogek-ogek gitu, agar isi dalam telurnya itu sehat. Setelah itu telur tetap dibuka karena suhunya kan terlalu panas kalau siang hari itu. Kemudian sore sekitar jam 2:30 atau jam 3 lah. Lanjut lagi itu diorek, dipindah, diorek, kemudian sudah ditutup. Setelah itu perawatan malam habis isya kira-kira 7:30 lah. Itu nyemprot lagi, tapi yang tua aja, yang umur 15 ke atas lah kira. Untuk waktunya ya kira-kira 25 hari atau
24 hari itu biasanya udah menetas. Bagaimana Mas cara merawat anak bebek yang baru menetas? Untuk perawatan anak bebek yang baru menetas, sebenarnya ya nggak sulit sih. Seperti contoh hari ini satu box itu menetas, dan waktu kirim itu besok. Kita cukup kasih minum aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak dikasih minum juga ya nggak apa-apa. Soalnya jangka waktunya kan nggak terlalu lama. 1 hari lah dikirim ke pengepul itu. Untuk pemilihan bibit yang baik dan sehat, yang pertama, telur dari kandang 1 hari itu disinar. Setelah itu ada gelembung kecil gitu. Dan yang tidak ada gelembung kecil kira-kira itu tidak bisa menetas kalau dimasukkan ke dalam mobil. Lalu 5 hari itu nyinar lagi. Kalau 5 hari ya kira-kira di dalam telurnya ada seperti jaring laba-laba gitu. Kalau orang Jawa bilang las. Dan pemilihan telur juga kalau retak nggak dimasukkan open, takutnya nanti basi. Untuk omsetnya kira-kira satu open ini, satu box ini kalau bagus ya bisa 250 ke atas lah. Itu kalau bagus. Standarnya ya 200 mungkin per box itu, hasilnya 200 mungkin. Kalau pas bagus gitu ya bisa 250 ke atas lah. Modal kan 1 juta. Modal ini 1 juta kan. Nah, ini kok tadine ku per bebek itu harga 5.000. 5.000 kali 250 lah. Berarti 1.250.000. Nah, kan modal awal kan 1 juta. 1 juta itu termasuk kepotong listrik nih, per open nih 50. Jadi cara omset ini mungkin kira-kira ya Mas, kira-kira nih 250 lah. Tinggal dikalikan aja kira-kira berapa. 250.000 kali 55. Ya itu. Silahkan dihitung sendiri lah. Untuk tantangannya sebenarnya ya banyak sih. Ya ada untungnya, ada ruginya, namanya juga usaha kan. Pasti semua mengalami seperti itu. Untuk kendalanya, kerugiannya biasanya itu dari telur. Pertama dari telur. Kalau telurnya bagus ya insya Allah hasilnya juga bagus. Kalau telurnya itu tidak begitu bagus ya biasanya ya nggak bagus lah hasilnya. Basi. Kalau basi itu biasanya kita dapat mengetahui dari nyemprot. Setelah nyemprot itu, setelah dibasahi, kadang itu terlihat merah dan ada kayak gelembung-gelembungnya gitu, dan itu berbau. Nah kalau ada yang telur seperti itu biasanya ya diambil, terus ya ada yang belilah maksudnya buat pakan alternatif. Saat era pakan bebek itu mahal, bisa pakai telur-telur yang tidak menetas itu atau telur-telur buan itu. Terus kendala harga pasar. Harga pasar sendiri itu kalau usaha seperti ini nggak bisa stabil. Karena apa ya? Sewaktu-waktu harga itu bisa naik, sewaktu-waktu harga itu bisa turun. Ya harus telaten lah ibaratnya. Harus telaten, sabar gitu. Yang penting konsisten aja, berjalan aja. Bagaimana Anda memasarkan bebek yang baru menetas? Untuk pemasaran saya langsung ke pengepul ya. Baratnya hari ini 1 box menetas atau 2 box menetas itu langsung diambil sama pengepul biasanya. Jangka waktu 1 hari biasanya udah diambil semua sama pengepul. Gitu sih, itu aja pemasarannya. Nggak terlalu ribet lah. Di samping usaha penetasan telur ini untuk meminimalisir kerugian telur yang tidak bisa menetas itu, saya mengolahnya menjadi telur asin. Nah untuk telur asin sendiri itu ada 2 cara.
Metodenya itu yang pertama pakai batu bata yang dihaluskan itu dicampur garam. Yang kedua ada metode air dan garam. Untuk metode yang batu bata, kalau saya untuk takaran nih, kira-kira 1 bungkus garam itu batu batanya sekitar 3 cebok mandi itu, 3 gayung mandi. Terus dicampur air, kemudian telurnya dicuci bersih, dicelupkan ke racian bata tadi, lalu diendapkan. Jangka waktunya ya kira-kira minimal 10 harian, 10 hari atau 15 hari juga bisa. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode memakai air garam. Untuk air garam biasanya takarannya itu 1 kilo garam, airnya itu 3 liter biasanya. Nah, itu jangka waktu ya kira-kira sama 10 hari lah kira-kira. Untuk harga telur asin, saya menjualnya ya kira-kira 2.500 lah per butir itu. Telurnya campur warna putih sama warna hijau, karena yang saya pakai ini telur hibrida, bukan bebek Jawa. Kalau bebek Jawa ya warnanya hijau, dan harganya juga di atas telur hibrida, 3.000 lah kira-kira. Untuk pemasaran biasanya saya posting di media sosial seperti lewat Facebook, ke kuliner-kuliner. Karena saya dusun Bangsri Desa Modopuro, ya saya pemasarannya di wilayah Mojokerto dan sekitarnya saja. Ya barangkali ada yang mau pesen bisa hubungi nomor saya, barangkali itu. Siap melayani. Untuk kunci sukses itu relatif, tergantung orang masing-masing. Yang penting itu telaten, sabar, terus berjalan aja. Jangan buru-buru ingin langsung sukses, nggak bisa instan. Sukses itu dicari, bukan datang sendiri. Dia di samping ulet tekun juga berdoa. Setelah usaha ya juga perlu berdoa. Itu ya penunjang kesuksesan. Karena ada kata-kata itu, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi seberapa besar usaha kita ya, perolehan kita ya segitu. Kalau kita mempeng usahanya ya insya Allah ya tingkat keberhasilannya ya besar. Tetaplah berjalan meskipun rintangannya banyak, itu jangan sampai putus asa. Terus berjalan. Nanti insya Allah ya lama-lama pasti ada. Sukses itu pasti ada. Meskipun nggak sekarang ya, berkat kegigihan kita, suatu saat pasti akan sukses. Mungkin hanya itu ya yang dapat saya ceritakan pengalaman mempunyai usaha ini. Apabila ada salah kata ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Alvan Hassani, asal Dusun Bangsri, Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.